Kebalikan dengan N. Hadini yang karya-karyanya itu kebanyakan isinya itu tentang keluarga-keluarga yang pecah gitu ya. Kalau kita baca N. Hadini itu selalu aja kepikiran, ini kok nggak ada pasangan suami istri yang bisa hidup bahagia, selalu ada konflik. Kalau ceritanya Arswendo Atmowiloto itu kebalikannya. Kayaknya di karya-karya beliau itu kita bisa kita bisa berada di dalam sebuah keluarga yang hangat, yang menyenangkan ya. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto. Di cerita ini ceritanya tentang seorang ibu yang dia mengasuh 9 anaknya. 9 anak dari tokoh-tokoh cerita ini emang memiliki 2 ibu. Walaupun beda-beda ya, kecuali satu hanya punya 1 ibu. Walaupun beda-beda, nggak semua ibu-ibu ini dia maksudnya berada di dalam cerita. Tokoh utama kita yaitu si Mamin. Nah, dia mungkin salah satu yang beruntung karena kedua ibunya hadir di dalam cerita. Jadi begini, dalam cerita ini 9 anak ini sebenarnya kebanyakan di antara mereka itu bukan anak kandungnya si ibu, tokoh ibu tersebut, tapi merupakan anak angkat yang anak kandung hanya 1 orang gitu. Awalnya keluarga ini adalah keluarga yang cukup ya, tidak mewah tapi juga tidak kekurangan gitu. Mereka ibunya sangat dipercaya oleh masyarakat karena ibunya tukang masak yang bisa dibilang terkenal sebagai tukang masak yang hebat gitulah. Terus kemudian ayahnya juga orang yang sangat dihormati oleh masyarakat gitu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika ayahnya sudah meninggal, tokoh ayah ini meninggal, kehidupan keluarga ini semakin lama semakin sulit gitu. Si ibu sendiri kan tidak kerja, tapi dia juga tidak ingin kehidupan anak-anak, dia tetap mengusahakan gitu anak-anaknya bisa makan gitu, walaupun makannya cuma 2 kali sehari, kemudian lama-lama jadi berkurang jadi 1 hari sekali gitu. Kehidupan tuh semakin sulit buat mereka ketika anak-anak ini menikah gitu. Jadi anak pertamanya kan perempuan. Anak perempuan ini menikah kemudian dibawa oleh suaminya. Untuk pesta pernikahan si ibu itu jual-jual gitu segala macam barang yang ada di rumah gitu. Dan berhutang gitu. Jadi intinya digadaikan ke orang. Tapi kan dia tidak sanggup untuk membayar ya. Apalagi gadai itu, yang dikatakan gadai itu bukan gadai di pegadaian, tapi gadai ke orang yang sistemnya itu lebih ke kayak lintah darat gitu. Karena semakin lama utangnya semakin besar. Yang bisa dibayar si ibu itu hanyalah bunganya aja gitu. Itu pun lama-lama dia tidak sanggup lagi membayar. Itu pun ditambah ketika anaknya itu menikah, anak yang pertama menikah, kan dia akan pergi ke rumah suaminya kan. Itu barang-barang di rumah diangkut semua gitu sama ibunya, disuruh dibawa gitu, kayak piring-piring, gelas-gelas semuanya dibawa, nanti kamu butuh gitu kan. Jadinya itu di rumah itu semakin susah lah karena barang-barang pun diangkut semua. Anak yang kedua menikah juga sama, bahkan anak yang kedua menikah ini tinggal di rumah itu juga gitu ya. Terus belum lagi kalau anak yang laki-laki sunatan, ketika anak laki-laki sunatan ya sama tuh, jual-jual barang-barang. Apalagi kalau ada anaknya yang minta ditanggap wayang lah segala macem. Si Mamit ini tokoh anak yang ke-7, dimana dia menyaksikan gimana kakak-kakaknya tuh udah pada menikah sementara dia tuh masih kecil. Si Mamit ini anak yang baik ya, dia tuh nggak pernah banyak masalah lah di sekolah, ya mungkin kadang nakal-nakal seperti biasa gitu. Dia itu sayang banget sama kakaknya yang pertama yang menikah karena selalu baik sama dia. Kakak yang kedua kebalikan, jadi selalu bermasalah gitu. Dia selalu disuruh-suruh sama kakak iparnya dia, tapi kakak iparnya itu pelit gitu dan segala macam. Kita lebih banyak mengikuti keseharian dari si Mamit ini gitu.
Mamit itu punya seorang tante yang tinggalnya di Jakarta. Nah, tante ini sangat baik sama Mamit. Kita diberitahu dari awal bahwa ibunya Mamit tuh pernah cerita, si ibu tuh pernah cerita sama Mamit, Mamit, kamu tuh sebenarnya anaknya Tante Mirah ini gitu. Jadi Tante Mirah ini diceritakan sebagai seorang perempuan yang kaya raya gitu, kaya raya, suaminya juga kaya, mungkin kayaknya dia salah satu pejabat gitu, di bidang pertelevisian gitu. Dia punya adik-adik gitu di Jakarta. Cuma masalahnya waktu Mamit itu lahir, keadaan Tante Mirah itu dengan suaminya belum baik gitu, makanya si Mamit dititipin lah sama si ibu ini gitu. Nah, pas udah gede, Mamit tuh nggak mau terima kalau misalnya itu adalah ibunya dia gitu. Sementara Tante Mirah itu ya berusaha gimana caranya agar mau diterima lah sama anaknya sendiri. Terus ada lagi anaknya namanya Solemah nih, anak yang pertama ya. Anak pertama menikah dengan seorang tentara, tapi dia cuma prajurit aja gitu. Nah, lucunya si Solemah ini kalau nulis surat tuh kan panjang gitu, dan NB-nya itu lebih panjang daripada suratnya. Si ibu ini kalau dapat surat, dia itu ditaruh gitu aja gitu ya di atas meja atau di mana, jadi semua orang bisa baca tuh surat gitu. Terus selain kakak pertama, yang kakak kedua ada juga Ratsi. Jadi Ratsi ini bisa dibilang yang paling sabar mungkin ya, yang paling senang bantu ibunya, tapi juga dia termasuk yang paling bodoh gitu. Dia 2 kali nggak naik kelas. Dia tuh sebenarnya ada masalah sama matanya, tapi terus dia tuh keluarga itu nggak punya uang lah gitu untuk memeriksakan atau mau pakai kacamata gitu. Nah, itu hal itu diselesaikan, atau biasanya yang suka ngebela-bela si Ratsi itu adalah Jamil. Jamil ini adalah satu-satunya anak kandung ibu gitu. Jadi si Jamil itu adalah anak yang nakal banget gitulah pokoknya. Dia tuh selalu bikin ulah, bikin masalah gitu. Terus kemudian ada lagi Adam. Nah, si Adam ini adalah anak yang bisa dibilang dia anak yang sangat pendiam sekali. Kita jarang ngelihat lah gitu, jarang ngedenger sebenarnya dia tuh ada apa enggak gitu. Tapi dia adalah orang yang paling ringan tangan gitu membantu ibunya. Terus kemudian Mamit dan 2 anak terakhir yaitu Prihatin sama siapa namanya, Priyadi masalah. Iya, Priyadi. Kehidupan terus berjalan ya sampai akhirnya tiba ketika ibunya meninggal dunia gitu. Dan itu kebanyakan memang dari sudut pandang si Mamit, kemudian dari sudut pandang Jamil juga ada. Kemudian lebih banyak lagi kalau yang perempuan-perempuan ke surat, karena kan perempuan-perempuan ini pada menikah, jadi mereka banyak cerita gitu, hal-hal macam-macam gitu. Dan sampai masalah yang sangat pribadi pun diceritakanlah ke ibunya, atau mereka kayak ngasih minta saran gitu, sama seperti buku kayak Yang Cantik, atau mungkin kalau Keluarga Cemara kan kita lebih ke film ya, bukan cerita buku gitu. Saya merasa kalau film itu kita kurang mengelaborasi gitu dari segi misalnya budaya gitu. Kita hanya menonton gitu, dan itu sekilas. Sementara kalau buku itu kelihatan banget gitu gimana sih budaya-budaya itu gitu. Dan itu yang membuat buku-buku Arswendo Atmawiloto itu susah banget ditaruh gitu. Jadi ketika kita udah mulai baca, ya kita baca terus ya karya-karya budaya yang lain, karya-karya sastra klasik yang lain gitu, kita langsung kebawa ke dalam lingkungan keluarga itu gitu. Kita ikut merasa sedih gitu kalau mereka sedih gitu. Kita ikut merasa dongkol, merasa kesel gitu. Mungkin saya jadi merasa di posisi sebagai anak, karena kita kan si sudut pandangnya si Mamit ya sebagai anak gitu. Sebagai anak kita juga mempertanyakan gitu, misalnya keputusan-keputusan yang diambil oleh orang tua kita, oleh ibu kita gitu. Nah, ketika kita dalam keadaan jatuh seperti itu gitu, kenapa sih mesti misalnya saat menikah harus tetap ada pesta gitu misalnya? Kan kita udah tahu setelah pesta itu barang-barang di rumah habis, karena itu semua digadai gitu, dan hutang tambah banyak.
Kenapa mesti ketika anak perempuan pergi itu barang-barang di rumah yang tersisa pun dibawa juga buat mereka gitu kan. Mungkin sebagai anak gitu misalnya, oh ya udah gitu, gak usah besar-besar gitu. Itu adalah perdebatan yang biasa gitu ya di keluarga. Keputusan yang diambil ibu kan nggak semuanya membuat kita pokoknya kita setuju gitu untuk keputusan-keputusan yang diambil seorang ibu gitu. Bisa melihat gimana kehidupan masyarakat pada saat itu gitu. Ini kan setting waktunya itu beberapa waktu setelah kemerdekaan Indonesia gitu, misalnya bisa dibilang mungkin sekitar 10 atau 20 tahun gitu. Nah di sini kita melihat gimana almarhum ayah mereka yang secara karir jadi apa ya, tidak terlalu banyak berubah. Dia itu adalah orang yang sangat membenci oleh Belanda sehingga sama sekali tidak mau bekerja sama gitu. Si bapaknya itu tidak terlalu banyak terlibat gitu ketika dalam keputusan mengambil anak gitu. Jadi si bapaknya bilang gini, pokoknya intinya kalau ibu bilang bisa, masih sanggup ngambil anak, ya udah gitu. Pokoknya intinya dia cuma memberikan pada istrinya aja. Di sini juga ada yang misalnya kayak kalau keramas dia bikin sendiri gitu ya, tidak beli sampo gitu. Terus misalnya sikat gigi gitu, hal kecil yang menarik yang justru itulah yang membuat saya seneng cerita-cerita seperti ini gitu. Terus profesi-profesi yang aneh-aneh gitu, misalnya kayak ada orang yang profesinya tuh nyari rambut gitu. Jadi kalau misalnya kita nyisir rambutnya kan pada rontok-rontok tuh, nah itu disimpan nanti dijual ke si mbah itu. Nanti mbah itu bikin semacam konde gitu dari rambut-rambut yang dia kumpulin, dan itu pekerjaan yang berat juga ya karena rambutnya kan kusut, bau gitu ya, namanya rambut jatohan gitu kan. Nah terus kemudian dibersihin sampai jadi konde, itu bagaimana gitu. Oke, saya menikmati banget ya baca buku ini. Saking menikmatinya itu saya baca cuma 24 jam, kurang dari 24 jam. Jadi saya mulai baca siang kayaknya, terus malam udah selesai gitu. Benar-benar kita tuh kayak dari awal kita tuh kayak terhisap aja sama kehidupan si ibu ini dengan keluarganya, kebanyakan dari matanya Mamit, walaupun tidak semuanya gitu. Di sini banyak cerita yang menarik gitu. Setiap anak kan punya kehidupan masing-masing gitu, walaupun itu diceritakan oleh beberapa anak, dan ada anak-anak yang hampir nggak ke expose gitu karena mereka terlalu kecil. Adik-adiknya Mamit itu kan terlalu kecil. Tapi kebanyakan kita bisa tahu ceritanya beda-beda dan mereka jalan hidupnya beda-beda gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperdebatkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.